Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Doni Romdoni, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Tangerang, SMPN 32 Tangerang. Pada sesi kali ini kita akan melakukan observasi, pra-observasi dan juga observasi kelas. Assalamualaikum Bu Edin. Waalaikumsalam Pak Doni. Sehat Pak Doni? Alhamdulillah. Bu Edin gimana, sehat? Alhamdulillah. Kan hari ini kita mau senam. Oke. Udah siap-siap Pak. Siap. Pak Doni belum ganti baju kan? Iya, saya masih pakai batik nih. Setelah ini baru saya buka. Bu Edin adalah guru IPA ya di kelas 9 dan nanti akan mengajar di kelas 9-8 gitu Bu Edin ya. Betul. Baik Bu Edin, apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Edin lakukan nanti? Oke. Jadi hari ini saya melanjutkan materi tentang sistem koordinasi pada tubuh manusia. Nah, dalam sistem koordinasi tubuh manusia ini itu ada beberapa submateri dan hari ini kami akan melanjutkan materi tentang sistem saraf. Jadi sistem saraf adalah bagian dari sistem koordinasi tubuh manusia. Jadi tujuan pembelajaran hari ini di kelas 98 sebanyak 2 jam pelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami konsep sistem koordinasi tubuh manusia melalui kegiatan cek sensitivitas saraf pada bagian tubuh. Baik Bu Edin, jadi tujuan pembelajaran Bu Edin itu nanti sekitar saraf Bu Edin ya. Betul, ya. Oke. Selanjutnya kira-kira dari yang tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang akan Bu Edin capai itu yang seperti apa Bu Edin? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai pada pertemuan kali ini adalah agar semua peserta didik di kelas 98 mereka memahami konsep dari sistem koordinasi tubuh manusia, khususnya pada sistem saraf. Lalu dari yang tadi sudah Bu Edin jabarkan, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, nah strategi apa yang akan Bu Edin lakukan agar tujuan pembelajaran yang tadi sudah dijabarkan dapat terrealisasi? Oke. Strategi yang saya pakai yang pasti yang pertama adalah mengkondisikan kelas dulu ya, supaya mereka siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah yang pertama itu saya menyiapkan modul ajar sesuai dengan pertemuan saya pada hari ini terkait dengan sistem koordinasi tubuh manusia. Itu untuk sistem sarafnya saya ingin melakukan pembelajaran dengan strateginya mereka memahami secara kontekstual, atau kalau kita nama lain itu dengan inquiry ya. Jadi ketika mereka menemukan konsep itu sendiri, harapannya adalah mereka benar-benar memahami, bukan hanya disampaikan oleh guru, nanti setelah keluar dari kelas mereka lupa gitu kan ya. Jadi nanti caranya adalah saya mau melakukan praktikum. Jadi praktikum itu sebenarnya praktikum sederhana, tapi harapannya mereka betul-betul memahami bahwa bagaimana sih konsep dari kerja sistem saraf pada tubuh manusia itu seperti apa. Jadi di dalam kelas saja itu semua kegiatan yang Bu Edin lakukan? Betul, jadi dalam kelas nanti mereka saya sudah perkelompokkan, dan di dalam kelompok itu nanti mereka melakukan kegiatannya secara berpasangan gitu. Alatnya sederhana ya, alatnya sederhana. Saya buatkan pertama ada LKPD-nya sudah ada, kemudian mereka hanya dipersiapkan alat yaitu cotton bud. Nah, jadi di cotton bud nanti mereka menguji sensitivitas saraf pada bagian tubuh. Jadi nggak perlu yang alat yang mahal-mahal gitu? Tidak. Kebetulan memang yang kita cari yang sederhana ya. Yang pertama nanti mereka uji sensitivitas pada ujung tangan, kemudian telapak tangan, punggung tangan, lengan, kemudian ada dahi gitu ya, kemudian ada di kaki,
kemudian yang terakhir di bagian belakang telinga. Jadi nanti rencananya adalah setelah mereka punya berpasangan, kemudian mereka buat tabel untuk hasil checkingnya, kemudian nanti mereka mengisi LKPD-nya. Setelah itu mereka presentasi ke depan, presentasi terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan praktikum tadi. Kemudian mereka juga bisa mengambil kesimpulan dari apa yang mereka lakukan tadi. Setelah nanti semua di generate itu, mereka maju ke depan tiap peserta didik. Kemudian nanti saya akan meminta peserta didik untuk melakukan refleksi terkait dengan materi yang sudah mereka ikuti tadi, kegiatan mereka ikuti. Mereka memahami apa. Setelah mereka membuatkan refleksi terkait materinya, baru nanti saya melakukan penguatan. Seperti itu pada Nino. Baik Bu Etin, dari yang tadi Bu Etin jabarkan sangat menarik sekali. Kita akan bertemu di kelas ya Bu Etin ya. Iya. Saya juga ingin lihat seperti apa kegiatan yang Bu Etin lakukan di kelas. Siap. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bu Etin sudah mengganggu waktunya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Amin. Sama-sama Pak Doni. Sama-sama, Sukses Bu selalu Etin, buat ya. Pak Doni juga. Oke Bu Etin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran IPA pada hari ini ya. Sebelumnya kita mau ice breaking dulu. Ice breaking, semua menghadap ke sini. Posisinya diputar tempat duduknya, menghadap ke sini, semua menghadap ke sini. Tahu ya yang ikuti gerakan botol? Pernah? Perintahnya adalah ikuti kemana gerakan botol yang ada di tangan Bu Etin. Siap? Siap. Ketika bergerak kamu bisa bilang iya. Boleh? Boleh. Roh, Eti menghadap ke sini. Oke, jadi ini gerakannya susah. Oke, siap semua. Oke. Bisa di sebelah sana saja. Ya, oke, siap. Saya yang di sini. Siap mulai. Kita dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat terima kasih. Tadi kan udah senam-senam tuh. Siapa yang ikut senam tadi? Samsul Bu, Samsul. Ayo, saya udah orang punya kaki. Ikut Bu. Mana Bu? Satu. Mana? Oke, sebelum kita mulai dan saya ini sebenarnya ada yang kosong. Nanti saya akan absen, tapi sebelumnya saya mau menanyakan kabar kamu hari ini. Silakan yang nanti merasa perasaannya mewakili gambar yang ibu tunjukkan, kamu angkat tangan kedua tangannya dari kamu gini. Oke? Siap ya. Nah, ya, oke. Siapa yang hari ini sedang B aja B. Oh, kaum B. Siap. Nanti saya tanya Indonesia dulu ya. Siapa yang hari ini ada yang sedih? Angkat tangannya. Nggak apa-apa. Satu orang. Langsung sedih. Dua sedih. Dan hari ini Adli Fatur Rahman. baru ada kamu. Baru ada. Pakai Samsul itu. Penny kerja. Wait, tunggu.
kondisi tubuh dalam keadaan stabil. Jadi prosesnya disebut homeostasi. Contoh tubuh dalam keadaan tidak stabil ya? Tidak ada. Oh punya? Sudah bawa? Waktu itu pernah ngomong ya? Ya Allah, baik banget sih. Udah begini. Udah kecil kan ya? Ini apa? Apa punya baby? Coba sini pinjam. Oke, iya kan saya. Iya, itu kan ibu pernah ngomong ya sama apa sih ya? Iya, jaga-jaga takut lupa. Karena udah ke soal malam pembacaan itu. Di satu. Yo, checking. Yo, pegang. Gitu. Cuma gitu aja. Paham? Bukan nih. Enggak, tapi gini. Paham? Kemudian misalnya punggung tangan. Beda kan rasanya? Telapak tangan. Jadi bukan enggak kasar ya. Jadi enggak terlalu tekan, cuma begini aja. Paham ya? Kemudian misalnya dahi gitu. Misalnya hidung. Beda kan ya? Iya, beda tahu. Oke, gitu ya. Abi, ketika Abi iya, langsung kayak gini, gitu. Terus sekali lagi, coba mulai lagi. Diulang, ayo, mulai dari ujung jari dulu. Ya. Rasanya Abi seperti apa gitu? Refleksi tadi yang disampaikan oleh teman kalian bahwa sensitif orang itu beda-beda karena sistem saraf dari setiap orang itu berbeda cara bekerjanya. Baik anak-anak, minggu depan kalian siapkan materi tentang struktur dari sel saraf beserta fungsinya. Dipelajari, kita akan membahas bagaimana struktur saraf dan bagaimana fungsi-fungsi dari struktur yang ada pada sel saraf. Terima kasih dari Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kekompakannya hari ini. Semoga belajar hari ini banyak berkahnya buat kita semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam taruhan dan panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di hadapan saya, di samping saya ada Ibu Etin Kurniasi, SPD, sebagai guru mata pelajaran IPA di kelas 9 yang telah saya observasi atau coaching. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Edison FJ Pati MPD sebagai pengajar praktik. Selamat siang Pak Edison. Pak Bu Edin, selamat siang. Apa kabar? Ya, apa kabar Bu Edin hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Edin ya. Bu Edin, kita akan melakukan pasca observasi. Gimana Bu Edin? Ya, setelah Bu Edin kemarin itu kurang fit katanya Bu Edin ya waktu itu. Sekarang udah sehat ya. Alhamdulillah sudah sehat. Sudah sehat ya. Baik, Edin, kita mulai Bu Edin. Pada saat observasi kemarin itu di jam terakhir ketika anak sedang setelah mereka melaksanakan olahraga, pakai baju olahraga juga sama Bu Edin. Apa refleksi dari pembelajaran yang telah Bu Edin lakukan di kelas 98 mata pelajaran IPA? Silakan Bu Edin. Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Terkait dengan kegiatan pembelajaran IPA di kelas 98 yang kemarin sudah saya lakukan. Yang pertama adalah untuk merefleksinya bahwa pada kegiatan pembelajaran itu yang pertama saya lakukan adalah melakukan persiapan kegiatan pembelajaran dengan menyusun modul ajar. Ya, kebetulan
materi yang akan saya sampaikan kemarin itu adalah terkait dengan sistem koordinasi, dan sistem koordinasi yang sudah saya sampaikan di kegiatan pembelajaran tersebut adalah terkait dengan sistem saraf ya. Dan kemudian dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu saya merancang kegiatan pembelajaran praktik sederhana terkait dengan sistem saraf tersebut. Nah, di kegiatan tersebut saya hanya menyiapkan untuk kegiatan praktik adalah hanya ini aja, anak-anak membawa cotton bud, kemudian mereka nanti mempersiapkan tabel pengamatan yang akan mereka lakukan bersama teman-teman mereka gitu ya. Nah, sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah saya susun, yang pertama ini kemarin kebetulan mereka kan habis olahraga ya dunia, jadi kebetulan kalau habis olahraga kan anak-anak tuh energinya agak besar gitu kan ya. Kemudian mereka juga setelah olahraga, kemarin kita ada makan bersama tuh ya, jadi mereka sudah energinya sudah oke. Kemudian mereka habis bergerak, tentunya mereka gerah gitu kan ya. Nah, pastinya kalau tidak diarahkan, kita kondisikan, maka suasana belajar itu kan menjadi kurang nyaman gitu ya. Maka langkah yang pertama saya lakukan adalah yang jelas ketika masuk ke kelas saya menyapa mereka, kemudian saya melakukan absensi kehadiran mereka, kemudian saya melakukan ice breaking dulu gitu ya. Ice breaking ini tujuannya adalah supaya mereka anak-anak ini konsentrasinya kumpul gitu. Mereka nanti ketika mereka konsentrasinya sudah bagus, harapannya adalah mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik gitu. Nah, setelah melakukan ice breaking, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu ke anak-anak. Dan setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya sebelumnya tentunya kalau mau memulai sebuah kegiatan pembelajaran kan saya mengkaitkan dulu ya materi yang kemarin supaya ada koneksi antara materi yang kemarin dengan yang sekarang gitu ya. Sama-sama masih masuk ke materi sistem saraf karena sebelumnya saya menyampaikan tentang sistem hormonal tubuh ya, karena itu akan nyambung karena satu bab itu tentang sistem koordinasi. Kemudian setelah saya melakukan abstraksi dengan mereka, tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan, kemudian saya menyampaikan kegiatan yang akan mereka laksanakan pada pembelajaran kemarin itu. Jadi sebelumnya saya bagi kelompok ya, pembagian kelompok dulu. Di setiap kelompok ini ada 6 murid yang nanti mereka akan berpasangan, jadi berdua-berdua. Nah, sebelum melakukan kegiatan itu, saya meminta mereka untuk menyiapkan tabel pengamatan terkait dengan sistem saraf yang nanti kita gunakan adalah menggunakan tahapan seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya kemudian mereka melakukan kegiatan uji sensitivitas saraf itu bergantian. Jadi setelah dia di-checking, kemudian yang dicek itu memberikan tanda sendiri, kemudian atau mengisi tabel. Kemudian yang satu juga setelah semua selesai melaksanakan itu, saya minta mereka untuk melakukan presentasi hasil dari pengamatan mereka. Nah, kali ini ke-6 kelompok ini saya minta untuk maju keseluruhan, artinya mereka punya kesempatan untuk menyampaikan data hasil pengamatan mereka. Di situ di satu kelompok kan tadi ada 6, berarti ada 3 pasang. Nah, ketiga pasang ini juga bukan perwakilan kelompok ya, jadi semuanya anak saya minta untuk menyampaikan hasil pengamatan. Dan di situ pun saya minta anak-anak yang lain jika ada temannya sedang menyampaikan data hasil pengamatan, saya minta mereka untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan terkait dengan laporan dari teman-teman mereka sesuai dengan tabel pengamatan mereka. Nah, setelah selesai semuanya melakukan presentasi, saya minta anak-anak perwakilan untuk merefleksikan hasil kegiatan mereka pada hari itu. Bagaimana mereka memahami tentang sensitivitas saraf itu. Kemudian setelah mereka melakukan refleksi kegiatan apa yang tadi mereka pahami, materi apa yang mereka pahami, dan tentunya harapan saya adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari itu. Setelah itu baru saya melakukan
refleksi buat anak-anak, melakukan penguatan materi terhadap apa yang mereka lakukan tadi. Begitu Pak Doni. Dan sebelumnya sih biasanya sesudahnya sebelum closing saya selalu menyampaikan pesan untuk penyampaian materi besok kita akan belajar apa sehingga mungkin mereka sudah bisa mempersiapkan diri. Itu Pak Doni. Luar biasa Bu Etin. Memang di kelas itu Bu Etin luar biasa menyampaikan materi ke anak. Kemudian itu apa diawali dengan ice breaking supaya anak-anak fokus ya, lebih semangat, lebih fokus. Kemudian ice breakingnya juga menarik sekali. Dan begitu ya. Bu Etin juga melakukan tahapan menyapa, kemudian tadi ice breaking, tujuan pembelajaran juga harus materi yang Bu Etin sajikan, Bu Etin berikan pada anak. Tentunya Bu Etin ya, praktikum yang Bu Etin lakukan itu tergambar itu mungkin di benak orang atau bahkan di benak saya sendiri awalnya praktikumnya agak ribet, sulit. Ternyata mudah sekali Bu Etin. Ya, sederhana sekali. Ya, itu menggunakan kata ban dengan seperti itu. Nah, adakah ide lain kira-kira Bu Etin? Nanti yang akan Bu Etin yang Bu Etin berikan kepada siswa ketika praktikum itu di kesempatan waktu adakah tambahan kira-kira praktikum yang sederhana lain yang bisa Bu Etin berikan? Kan sudah dengan kata atau kemungkinan ada kira-kira apa lagi? Ini tetap terkait sama materi sistem yang saraf tadi ya. Iya. Jadi kalau sistem saraf tadi kan itu yang uji sensitivitas. Nah ini banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan di kegiatan sistem saraf. Salah satunya adalah mengenai memahami bagaimana anak memahami struktur dari sistem saraf itu sendiri, terutama sel sarafnya. Nah ini ada kegiatan lain nih Pak Doni. Kalau untuk lanjutan dari, jadi sensitivitas itu kan hanya premulai pembukaannya bahwa anak tahu oh berarti saraf itu di setiap bagian tubuh berbeda-beda ya. Kok di sini agak sensitif, yang ini kok kurang gitu ya, seperti itu hanya pembukanya saja. Jadi nanti tindak lanjutnya itu adalah untuk kegiatan memahami tentang sistem saraf itu anak harus memahami bagaimana struktur dari saraf. Nah itu kalau di bagian itu nanti saya punya rencana kegiatannya adalah bagaimana mereka bisa mengisi bagian-bagian dari sel saraf itu, dan saya sudah menyiapkan LKPD-nya. Nah LKPD-nya itu nanti saya belum tidak menyampaikan materi itu terlebih dahulu, jadi mereka saya rangsang untuk ini gambar apa, karena di kelas 7 kan mereka sudah pernah memahami tentang struktur saraf cuma belum detail gitu kan ya. Maka nanti rencananya adalah saya buat LKPD, kemudian saya minta anak-anak untuk mengisi bagian-bagian dari sel saraf itu, kemudian tetap nanti mereka presentasikan. Nah ketika mempresentasikan itu mereka sudah bisa menjelaskan fungsi dari bagian-bagian sel saraf gitu kan. Oke, luar biasa. Ya, sangat jelas tadi apa yang Bu Etin sampaikan. Bahkan Bu Etin juga akan melakukan uji praktikum lain, bahkan tadi sudah disampaikan. Nah, dalam pembagi kemudian Bu Etin juga itu ada pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok yang telah Bu Etin lakukan dengan praktikum sederhana yang sudah Bu Etin buat, yang sudah Bu Etin jalankan bersama-sama dengan murid. Nah, pembagian kelompok ini apakah sudah berdasarkan dengan kemampuan anak siswa atau pembagian kelompoknya mengalir begitu aja? Gimana dengan Bu Etin melakukan ketika di pembelajaran tersebut? Oke, pembagian kelompok yang kemarin sudah saya lakukan pembelajarannya ya, itu kemarin pembagian kelompoknya berdasarkan asesmen diagnostik awalnya. Saya memahami anak yang pertama adalah anak-anak yang
audio ya, audio dan visualnya. Jadi gini, ketika kalau ke audio visual itu saya pingin anak bisa apa tadi kalau presentasi kan ya, caranya presentasi mereka mampu bisa menyampaikan kepada teman-temannya. Dan ternyata kan nggak semuanya anak-anak itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan pemikiran mereka. Nah, di dalam pembagian kelompok itu memang karena kebetulan kan presentasinya nggak sama gitu kan dunia, nggak semuanya misalnya 50% anak visual, ini yang audio sama itu tidak. Jadi saya berusaha mereka agak menyebar di beberapa kelompok, walaupun ada satu kelompok yang kebagian anak yang audionya cuma satu gitu kan ya. Tetapi nggak apa-apa. Ternyata kalau saya kembali ke kegiatan pengembangan di kurikulum Merdeka itu terkait kita melaksanakan proyek ya, ternyata ada banyak manfaatnya pada ini. Tadi anak-anak yang awalnya asesmennya mereka adalah anak-anak yang mungkin hanya visual, ternyata sekarang kemampuan mereka untuk melakukan presentasi itu sudah bertambah gitu ya. Kebetulan kan anak yang 9 ini mereka sudah mengikuti kurikulum Merdeka itu sejak kelas 7 ya. Jadi ternyata ada perubahannya. Ya kalau dilihat kemarin saya membaginya seperti itu sih, supaya anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan presentasi, mereka memiliki kemampuan yang sama dengan temannya. Luar biasa sekali Bu Etin. Ya memang Bu Etin ini di kelas itu sudah menguasai betul dengan materi yang Bu Etin berikan. Tapi di awal itu tadi pas sudah memberikan pembagian kelompok, kemudian juga Bu Etin juga memilih praktikum yang sederhana. Dari rangkaian yang Bu Etin sampaikan, proses pembelajaran, adakah metode yang akan Bu Etin berikan kembali gitu kan, metode lain yang kira-kira merasa ini Bu Etin ini belum belum sepenuhnya seutuhnya memberikan kepada siswa, kira-kira Bu Etin? Kalau sampai saat ini mungkin metode yang saya mau terapkan dan mungkin kembangkan ya, saya ingin nanti bisa menggunakan metode yang anak bisa menghasilkan produk. Karena ketika mereka bisa menghasilkan produk dari hasil pembelajaran itu, mungkin kebermaknaannya akan lebih mendalam buat mereka ya, dibanding kita yang punya ide gitu kan, kita punya ide kemudian mereka menggunakan alur kerja yang kita sudah terapkan gitu. Nanti saya pinginnya di dalam materi-materi pembelajaran itu saya ingin mengembangkan metode pembelajaran yang anak-anak bisa menghasilkan sebuah produk di dalam kegiatan pembelajarannya. Sebuah produk Bu Etin, kira-kira seperti produk apa Bu Etin? Kalau misalkan pembelajaran IPA itu di benak itu produknya bermanfaat untuk murid atau hanya sekedar produk saja? Oke, yang saya maksud di produk di sini adalah produk yang merupakan hasil pemahaman mereka tentang materi gitu ya. Misalnya contoh, sebenarnya kemarin sudah pernah saya lakukan di bab sebelumnya ya. Kita melakukan sebuah praktikum kegiatan yang mereka lakukan bersama teman-temannya. Di situ mereka melakukan proses penanaman benih tanaman ya. Kita pakai kemarin adalah bayam Brazil. Sebenarnya bukan waktu itu bukan hanya pingin lihat si bayamnya itu tumbuh gitu. Cuma saya pengen tahu kalau ini kan tanaman itu nanti mereka tinggal di hari Jumat, gitu kan ya. Jumat nanti ketemu lagi dari Senin. Nah saya pingin coba kira-kira menurut kalian apa yang harus kalian lakukan supaya ini tanaman tetap basah di hari Senin. Sedangkan kalian nggak ada di sini gitu. Akhirnya ternyata mereka berimprovisasi, berpikir bagaimana caranya menangani permasalahan tersebut. Akhirnya aqua itu pakai botol mineral ya. Mereka ada yang lubangin kecil-kecil, kemudian diisi penuh di hari Jumat sorenya, Jumat siang sebelum mereka pulang.
Dan alhasil memang pas di hari Senin tanahnya masih lembab. Cuma kemarin ada jadi itu kalau produk ya. Jadi produk maksudnya dari kegiatan itu mereka bisa ada keterampilan atau pemahaman yang lebih terkait dengan materi yang mereka sedang jalani seperti itu. Itu hanya contoh. Kalau misalnya produk-produk yang dimaksud di tiap materi IPA itu kan banyak ya. Kalau contoh ini materi kedepannya nanti mereka bicara tentang tekanan itu nanti mereka bisa menganalisis kegiatan, bisa ambil contoh sendiri. Jadi mungkin juga mereka bisa ambil bisa bikin eksperimen sendiri seperti itu. Itu baru yang maksudnya arahnya. Ya, luar biasa sekali Mbak Yenti. Ya, tadi itu yang pengalaman Bayang itu anak diminta untuk mereka berpikir, ya mereka bernalar kritis bagaimana tampaknya ini ditinggalkan pohon, kemudian bagaimana caranya nanti di hari ketika Jumat ditinggalkan, Senin tetap basah. Ya mereka itu diajarkan proses berpikir di situ Bu Etin, dan mereka menemukan solusinya sendiri. Betul. Ya, luar biasa sekali Bu Etin. Baik Bu Etin, dari rangkaian yang tadi Bu Etin sampaikan, tentunya berproses itu dari awal sampai akhir ada kendalanya. Nah, kita kira-kira apa kendala yang Bu Etin alami? Apa kendala yang Bu Etin rasakan ketika Bu Etin dari berproses dari awal sampai akhir? Selama proses pembelajaran tersebut, apa kendala yang Bu Etin alami? Oke. Kendala dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu ya Pak Doni ya, di kelas 98 itu tadi saya sampaikan bahwa itu kegiatannya kan di jam terakhir. Nah biasanya anak-anak kalau jam terakhir kan udah lelah ya, sehingga saya memang perlu memikirkan bagaimana supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman walaupun di sesi jam terakhir. Apalagi capek tadi habis olahraga, terus mereka habis makan tulak gitu kan ya. Jadi saya harus berpikir bagaimana mengkondisikan kegiatan pembelajaran yang nyaman dan mereka bisa berkonsentrasi gitu dengan durasi yang lumayan ya. Kalian terakhir itu kan 3 JP tuh. Jadi saya perlu merancang kegiatannya dan bagaimana mengkondisikan kegiatan pembelajaran itu supaya mereka bisa memahami, mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Begitu kan. Nah, dari situ Bu Etin, dari yang tadi sampaikan, kan tidak selamanya itu kita anak itu mereka antusias. Ketika ada anak antusias, nah kitanya tadi sedang ada berkegiatan gitu kan. Nah, ketika kita sedang ada berkegiatan, anaknya tadi tiba-tiba kondisinya sedang kurang mereka sudah kelelahan. Nah, apa solusi yang bisa Bu Etin berikan ketika terjadi hal seperti itu? Oke. Terkait kemarin juga ya, kegiatan pembelajaran kemarin itu yang saya bilang tadi anak tidak konsentrasi karena mungkin lelah baru istirahat. Maka untuk mengatasi itu yang pertama yang tadi saya lakukan adalah melakukan ice breaking gitu kan ya. Ice breaking itu saya tujukan supaya mereka terpusat lagi nih. Oh iya, sekarang Bu Etin mau mulai pembelajaran. Jadi pertama saya lakukan ice breaking supaya mereka lebih konsentrasi. Ternyata dengan ice breaking betul Pak Doni. Jadi mereka yang tadinya mungkin lagi berdiri inilah, mungkin duduknya juga kurang nyaman lah gitu ya. Mereka kembali ke posisi konsentrasi seperti itu. Yang kedua adalah dalam kegiatan kemarin itu ada mungkin anak yang kan gak semuanya, betul kata Pak Doni, kan gak semuanya anak tiba-tiba bisa langsung konsentrasi. Nah ada anak yang diam aja gitu kan ya, mereka tidak responnya agak kurang. Nah yang dilakukan adalah kegiatan kemarin itu saya berusaha supaya anak itu konsentrasi, maka kegiatan itu saya rancang anak supaya semuanya presentasi. Nah semuanya presentasi sehingga mereka harus aware sama habis ini siapa ya, seperti itu. Jadi itu pun kemarin panggilannya acak, jadi nggak saya berurut supaya mereka langsung ready selalu gitu kan ya. Kemudian kalau ada anak yang kemarin ada anak yang ya dia nggak mau mempresentasikan ya, tapi memang presentasi mereka maju.
mereka ini pendiam. Jadi untuk anak-anak yang kemampuan speakingnya mungkin atau untuk mereka melakukan presentasi itu agak kurang, saya sedekati aja secara personal gitu. Jadi memang dalam setiap mengajar, menurut saya harus selalu checking keadaan anak-anak itu kan ya. Ketika ada yang mungkin mengantuk, ada yang mulai nggak konsen gitu ya, gurunya lebih saya sendiri kegiatannya kemarin itu ya saya berusaha supaya mereka kembali lagi nih karena lagi belajar. Kita aja sih pada ini. Artinya Bu Etin, tampak dari yang Bu Etin lakukan itu kan di metode pembelajaran yang sudah dirancang tadi Bu Etin bilang, sebelum saya melakukan pembelajaran saya melakukan itu tujuan pembelajaran itu ada di modul ajar yang Bu Etin buat. Nah, itu kan metode-metodenya tuh ya, metode-metodenya yang ada di RPP atau modul ajar yang Bu Etin buat. Nah, seperti tadi yang Bu Etin sampaikan, nah ini metode yang sudah saya lakukan, ternyata ada beberapa siswa yang tidak bisa dengan metode ini. Kemudian Bu Etin melakukan improve, ya pendekatan dengan siswa, itu luar biasa, bagus sekali Bu Etin. Ya, saya pun akan mencoba apa yang tadi Bu Etin sampaikan. Namun Bu Etin, kita itu kadang ya mengalami kurang respect ke anak ya. Ketika ada anak yang bertanya soal kemudian kita sendiri menjawab pertanyaan itu tanpa melemparkan kepada siswa lain. Kalau Bu Etin itu saya lihat itu bagus sekali ya. Ketika ada yang bertanya, kemudian Bu Etin lemparkan dulu coba pada anak lain, kemudian untuk menjawab pertanyaan dari temannya, dari rekan sejawat. Itu luar biasa sekali Bu Etin. Kendala terkait dengan metode pembelajaran yang Bu Etin terapkan. Tadi sudah melakukan improvisasi. Adakah kira-kira Bu Etin di metode yang akan Bu Etin berikan ya, selain dari metode yang sudah ditulis sudah Bu Etin lakukan, kira-kira metode apa yang belum dan yang akan Bu Etin sampaikan Dengan materi yang sama. dengan mungkin ya dengan materi yang sama atau materi yang berbeda. Nah, kira-kira gimana kalau misalkan sistem syaratnya ini metodenya melakukan praktikum, gitu kan, praktikum sederhana. Nah, kemudian kalau seandainya metodenya dirubah bisa atau tidak, maksudnya itu praktikum sederhana dirubah gitu kan, dengan cara gitu, kira-kira improve Bu Etin seperti apa? Kalau selain melakukan praktikum untuk pengenalan sistem saraf ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya itu bisa dengan metode yang selain dengan praktikum, misalnya mereka melakukan kita dengan metode inquiry ya. Jadi mereka melakukan diskusi, kita lakukan dengan pertanyaan pemantik terkait dengan kegiatan pada materi pada sistem saraf. Nanti kita berdiskusi dulu apa yang mereka ketahui tentang sistem saraf. Sebenarnya mereka akan mengeksplor sendiri kan bersama teman-temannya. Biasanya itu dilakukan juga di grouping aja. Jadi bisa di grouping, bisa mandiri sebenarnya. Tapi kalau saya kembali lagi supaya tadi dimensi program Pancasilanya jalan, sebaiknya grouping ya. Jadi grouping itu bisa, inquiry-nya itu bisa, itu banyak kalau itu bisa dengan jadi nanti mungkin prosesnya bisa diawali dengan mereka menggali dulu bersama teman-temannya. Setelah menggali, karena ada pertanyaan pemantik dari kita ya, maka nanti mereka bisa mengeksplor di situ. Terus bisa kita minta mereka juga melakukan presentasi. Setelah mereka berdiskusi ya bersama teman-temannya, mereka bisa melakukan presentasi. Nah, presentasinya bisa macam-macam ketika prosesnya. Jadi kita bisa nih, kalau mungkin di dalam proses pembelajarannya
bisa kita minta mereka melakukan kerjasama di dalam kelompoknya itu. Pertama misalnya ada satu tim yang melakukan penyampaian materi terkait yang tadi pertanyaan pemantik, mereka jawab bareng, kemudian mereka cari bareng, kemudian nanti bisa dituangkan misalnya Pak Dodi dalam bentuk mapping, ya mapping materi. Nah itu bisa dalam kertas pleno yang besar. Nanti mereka kan kalau yang pintar menggambar mereka senang tuh dikasih dengan kegiatan seperti itu gitu ya. Nanti ketika yang ini mencari materi, yang kelompok bukan kelompok, misalnya dalam kelompok itu kita bagi 3 tim misalnya ya. Yang satu tim cari materinya, jawab pertanyaan, yang ini siapin yang menuliskannya, kemudian yang nanti 2 lagi bisa bertugas untuk mempresentasikan. Nah itu sudah kayaknya sudah ada beberapa tahapan yang bisa menggali kemampuan mereka. Luar biasa Bu Etin. Bu Etin itu berarti kita menerapkan metode berdiferensiasi yang tidak sesuai dengan gaya pembelajaran siswa, dan mahasiswa. Luar biasa sekali Bu Etin. Saya akan terus bahkan saya bisa belajar ini dari Bu Etin ini, luar biasa. Ya. Dari kesemuanya yang tadi Bu Etin sampaikan, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Etin berikan? Ya, rencana tindak lanjut dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Etin. Oke, dari kegiatan kemarin ya, pembelajaran yang kemarin di 98 itu, rencana tindak lanjutnya adalah saya akan menguatkan mereka untuk materi selanjutnya. Tadi mungkin saya sudah sampaikan. Jadi setelah mereka mengetahui tentang daya sensitivitas pada saraf, maka rencana tindak lanjutnya saya akan menguatkan mereka bagaimana memahami struktur dari sel saraf. Dan itu mungkin saya sudah siapkan APD-nya dan sama nanti kelompoknya kasih 2 lagi karena nanti mereka butuh yang namanya pertama tim untuk presentasi, kedua tim untuk memahami struktur saraf itu, dan kemudian nanti juga ada bagian-bagian yang mereka harus ada gambar ya. Jadi nanti tim untuk kelompoknya akan saya rubah lagi seperti itu tadi. Oh. Nah, tapi saya lihat gini Bu Etin, ya, di proses dari awal itu, nah itu anak ketika Bu Etin sudah masuk berada di kelas. Nah itu ada anak yang tiba-tiba datang, ya datang, ya 2 orang itu. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas sebelumnya, atau nanti rencana tindak lanjut ini anak itu guru dulu hadir, baru nanti seperti apa kira-kira dari rencana kira-kira rencana tindak lanjut Bu Etin? Terhadap kegiatan tadi ya. Ya kejadian kemarin itu sebenarnya mereka Pak Doni sudah minta izin sama saya. Jadi keluarnya mereka dari kelas itu mereka sudah minta izin karena sesuai kesepakatan kita dan saya buat kesepakatan kelas itu berdasarkan keyakinan mereka. Jadi kelas 98 itu sudah punya tuh, saya sudah arahkan mereka untuk punya kesepakatan bareng gitu ya. Dan diantaranya adalah bahwa kalau mau keluar kelas ketika ada guru di dalam, mereka harus minta izin dan mereka sudah minta izin sama saya tadi. Ya. Tadi penguatan terus Bu Etin ya supaya menjadi keyakinan kelas di kelas 98, maka di kelas 9 yang Bu Etin ajarkan di kelas lain. Kemudian adakah kira-kira Bu Etin mengadakan pertemuan itu kan untuk membahas temuan nih, kan tadi Bu Etin melakukan observasi, melakukan kegiatan praktikum sederhana gitu kan. Nah ketika mereka ada temuan baru gitu kan, rencana tindak lanjut Bu Etin apa kira-kira itu kan? Apakah akan bahas di pertemuan selanjutnya atau selesai di pertemuan tersebut? Temuan baru terkait dengan kegiatan bersama mereka ya. Jadi kebetulan yang kemarin itu apa yang mereka sampaikan itu sudah clear gitu Pak Doni. Mereka sudah memahami dengan baik. Cuma tadi yang mungkin kalau temuan terhadap kegiatan apa yang mereka kerjakan, tadi saya sampaikan bahwa yang kondisi anak ada yang tidak memperhatikan ya. Jadi rencana tindak lanjutnya saya akan melakukan pendekatan personal sama anak-anak yang mungkin
ketika kemarin lakukan kegiatan pembelajaran itu agak kurang konsentrasi seperti itu Pak Dodi. Oke, baik Bu Etin, luar biasa Bu Etin. Bu Etin ini guru IPA luar biasa sekali ya. Bahkan ini menjadi ya apa? Saya pun jadi belajar dengan apa yang tadi Bu Etin sampaikan. Ya, berharap apa yang sudah dilakukan ini pasca observasi ini yang menjadi pembelajaran bukan hanya buat Bu Etin, buat saya, atau juga buat rekan-rekan guru yang lainnya. Bu Etin, terima kasih Bu Etin atas pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga Bu Etin diberikan kesehatan dan juga tentunya bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Pembelajarannya menjadi pembelajaran yang bermakna untuk murid. Terima kasih Bu Etin. Sama-sama Pak Dodi. Terima kasih. Sehat selalu buat Pak Dodi. Sama-sama Bu Etin. Demikian ya akhir dari percakapan pasca observasi kelas ini. Saya pribadi Ahmad Doni Robdoni memohon maaf apabila ada kesalahan yang barusan kami melakukan percakapan, yaitu supervisi akademik ya pasca observasi kelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.